Di antara tumpukan kayu dan keranjang ikan segar, siapa sangka bisa lahir sebuah kerajaan penerbangan? Ini bukan fiksi, ini adalah kisah nyata dari Indonesia. Kisah tentang seorang wanita yang mengubah tantangan logistik menjadi sebuah maskapai yang menaklukkan langit Nusantara. Sosok itu adalah Susi Pujiastuti, yang kelak kita kenal sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang ikonik. Tapi jauh sebelum itu, perjalanan bisnisnya adalah pelajaran luar biasa tentang visi, keberanian, dan cara melihat peluang di tempat yang tak terduga. Semuanya dimulai di pesisir Pangandaran, Jawa Barat. Susi memulai karirnya bukan di menara perkantoran, melainkan di tengah hiruk-pikuk pasar ikan. Ia adalah seorang pengepul ikan, bisnis sederhana yang mengandalkan kesegaran hasil laut. Dari sana, naluri bisnisnya membawanya mencoba peruntungan di industri kayu. Sayangnya, bisnis kayu ini tidak berjalan mulus. Aturan ketat pemerintah terkait pelestarian hutan membuatnya harus menghentikan usahanya. Bagi banyak orang, ini mungkin sebuah kegagalan telak. Tapi bagi Susi, ini hanyalah sebuah tikungan, bukan jalan buntu. Ia kembali ke habitat aslinya, lautan. Kali ini, skalanya jauh lebih besar. Ia tidak lagi hanya menjadi pengepul, tapi seorang eksportir hasil laut dengan fokus pada ikan dan lobster berkualitas super untuk pasar internasional. Dengan ambisi yang lebih besar, datang pula masalah yang lebih besar. Masalah itu bernama logistik. Dalam bisnis produk segar seperti ikan dan lobster, waktu adalah segalanya. Setiap jam yang terbuang dalam perjalanan adalah penurunan kualitas, yang berarti penurunan harga jual. Bayangkan, lobster terbaik dari Pangandaran harus menempuh perjalanan darat yang panjang dan melelahkan menuju Jakarta atau Singapura. Ketika tiba di tujuan, kesegarannya sudah jauh berkurang. Keuntungan pun terkikis oleh lambatnya distribusi. Susi sadar betul, kunci untuk memenangkan pasar ekspor ini bukan hanya soal seberapa bagus tangkapannya, tapi seberapa cepat ia bisa mengirimkannya. Solusi konvensional seperti menambah armada truk atau mencari rute darat yang lebih cepat tidak akan cukup. Ia butuh lompatan kuantum. Dan lompatan itu benar-benar gila. Pada tahun 2004, Susi membuat keputusan yang membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Untuk mempercepat pengiriman ikannya, ia tidak membeli truk pendingin baru. Ia membeli sebuah pesawat. Ya, sebuah pesawat Cessna Grand Caravan didatangkan dengan dana pinjaman bank yang tidak sedikit. Tujuannya hanya satu, mengangkut sendiri hasil lautnya dari Pangandaran langsung ke pasar tujuan. Memangkas waktu tempuh secara drastis dan memastikan produknya tiba dalam kondisi paling prima. Dari sudut pandang bisnis konvensional, ini adalah pertaruhan tingkat dewa. Membeli dan mengoperasikan pesawat hanya untuk mengangkut komoditas seperti ikan adalah investasi yang risikonya luar biasa besar. Tapi Susi melihatnya dari sudut pandang lain, risiko kehilangan keuntungan akibat keterlambatan logistik sama besarnya dengan risiko berutang untuk membeli pesawat. Namun, seperti kata pepatah, takdir seringkali punya rencana yang lebih besar dari yang kita duga. Tepat setelah pesawat Cessna pertamanya mendarat di Indonesia, sebuah tragedi dahsyat mengguncang bangsa. Bencana tsunami melanda Aceh pada akhir Desember tahun 2004, seluruh infrastruktur darat dan laut di pesisir. Aceh lumpuh total. Akses bantuan menjadi sangat sulit. Di tengah kelumpuhan itu, muncul kebutuhan mendesak akan transportasi udara yang lincah, yang mampu mendarat di landasan pacu darurat atau bahkan lapangan seadanya. Dan di sanalah pesawat Susi, yang semula dibeli untuk mengangkut lobster, menemukan panggilan takdirnya. Pesawat itu menjadi salah satu armada sipil pertama yang berhasil menembus isolasi Aceh, membawa makanan, obat-obatan, dan relawan kemanusiaan. Momen kemanusiaan ini menjadi titik balik. Bagi Susi, pengalaman di Aceh membuka matanya akan potensi bisnis yang jauh lebih besar dari sekadar mengangkut ikan. Bagi dunia, terutama lembaga-lembaga kemanusiaan internasional. Kehadiran pesawat kecil Susi menunjukkan betapa vitalnya peran penerbangan perintis di negara kepulauan seperti Indonesia. Kebutuhan untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau sangatlah nyata. Dari sanalah, ide Susi Air sebagai sebuah maskapai komersial lahir dan mulai terbentuk. Misi kemanusiaan di Aceh menjadi pembaptisan Susi Air. Mengubahnya dari sekadar alat logistik pribadi menjadi sebuah entitas bisnis yang melayani konektivitas nasional. Sejak saat itu, Susi Air pun resmi mengudara dan berkembang dengan sangat pesat.
Namun, Susi Pujiastuti tidak membangun maskapainya dengan cara biasa. Ia tidak pernah bermimpi untuk bersaing langsung dengan raksasa penerbangan seperti Garudanesia atau Lion Air di rute-rute gemuk yang sudah padat, seperti Jakarta-Surabaya atau Jakarta-Denpasar. Ia tahu itu adalah pertarungan yang sia-sia. Sebaliknya, ia memilih jalan yang paling dihindari oleh maskapai besar. Ia menciptakan ceruk pasarnya sendiri di wilayah yang paling sulit, penerbangan perintis, atau yang sering disebut sebagai frontier flying. Sebuah strategi bisnis yang brilian karena ia memilih untuk bermain di arena di mana tidak ada pemain lain. Maskapai Susi Air menjadi penakluk langit di wilayah pelosok Indonesia. Pesawat-pesawat kecilnya menjelajahi pegunungan terjal di Papua, mendarat di tengah pedalaman Kalimantan, dan menghubungkan pulau-pulau terluar di Sumatera yang sebelumnya terisolasi. Ini bukan penerbangan biasa. Rute-rute ini penuh tantangan dan seringkali berbahaya. Dibutuhkan pilot dengan keahlian navigasi yang luar biasa dan nyali yang besar. Pesawatnya pun harus memiliki spesifikasi khusus yang memungkinkannya lepas landas dan mendarat di landasan pacu yang sangat pendek, tidak beraspal, atau bahkan darurat. Strategi ini secara otomatis menghilangkan hampir semua kompetisi. Ketika maskapai-maskapai besar melihat rute perintis ini sebagai beban operasional yang tidak menguntungkan, Susi justru melihatnya sebagai sebuah tambang emas, sebuah monopoli alami yang tak tersentuh. Ia mengubah kesulitan menjadi keunggulan. Kesuksesan Susi Air dan transformasi luar biasa seorang Susi Pujiastuti dari pengepul ikan menjadi ratu udara perintis memberikan kita beberapa pelajaran bisnis yang sangat berharga. Pertama, soal keberanian mengambil risiko yang terukur. Susi paham betul bahwa diam dan membiarkan bisnisnya tergerus oleh masalah logistik adalah sebuah risiko pasif yang sama berbahayanya. Dengan mengambil risiko aktif berutang besar untuk membeli pesawat, ia memilih untuk bertindak. Kedua, pentingnya visi logistik. Baik itu kayu, ikan, atau penumpang, Susi mengerti bahwa nilai puncak dari sebuah produk atau jasa hanya bisa dicapai jika didukung oleh sistem distribusi dan konektivitas yang efisien. Ia tidak hanya menjual produk, ia menjual kecepatan dan akses. Ketiga, soal ketangguhan dan gaya kepemimpinan yang unik. Susi dikenal dengan gayanya yang tegas, blak-blakan, dan tidak konvensional. Gaya kepemimpinan yang sering dijuluki The Maverick. Ini ternyata menjadi salah satu kunci utama yang membuat perusahaannya mampu bertahan dan berkembang di tengah kerasnya industri penerbangan Indonesia, yang penuh dengan tantangan birokrasi dan operasional yang rumit. Ia tidak takut mendobrak aturan main yang ada dan menciptakan jalannya sendiri. Ia adalah bukti bahwa untuk sukses di lingkungan yang sulit, terkadang kita tidak bisa hanya mengikuti arus. Kisah Susi Pujiastuti adalah sebuah pengingat yang kuat bahwa seorang visioner sejati adalah mereka yang mampu melihat solusi di tempat di mana orang lain hanya melihat masalah. Ia tidak melihat keterbatasan logistik sebagai hambatan, melainkan sebagai sebuah pemicu untuk menciptakan inovasi. Ia berhasil mengubah kebutuhan mendesak untuk mengirim ikan segar menjadi sebuah kerajaan penerbangan yang kini menjadi tulang punggung konektivitas di pelosok-pelosok Nusantara, menghubungkan yang terputus dan membuka akses bagi ribuan masyarakat. Dari Pangandaran ke Angkasa Raya, ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah visi yang berani bisa mengubah segalanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.